Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Miss Incognito? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 6 ya. Awalnya Yongran mencoba mengelak bahwa dirinya adalah benar Kim Yongran. Tapi Dongmin bersikeras mengenal Yongran dari rumah ketua Ga. Secara Dongmin memang suka mengantar Strawberry kan ke sana. Karena tidak bisa menyangka lagi, Yongran bertanya apa yang Dongmin inginkan, agar Dongmin tetap menjaga rahasia ini. Dongmin terkejut dengan pertanyaan Yongran yang seperti itu, yang menjelaskan kalau Dongmin memang tidak menginginkan uangnya. Pembicara mereka malam itu meninggalkan rasa getir di hati keduanya. Setelah itu, Yongran bergegas pulang ke rumah. Dia menelepon Lidon dan memberitahunya kalau Dongmin sudah mengetahui identitas Yongran. Yongran lalu bertanya kepada Lidon apa kelemahan Dongmin. Lidon menjawab kalau kelemahan Dongmin pasti adalah putranya. Kemudian ketika Lidon memasuki rumah ketua Ga, dia terkejut karena melihat pelayan Choi dan Chulsu ada di sana. Pelayan Choi memberikan tahu putih kepada Lidon sebagai tanda selamat telah keluar dari kantor polisi. Pelayan Choi juga mengoceh tentang bagaimana Lidon gak bisa memecat dirinya serta Chulsu karena keduanya masih terikat kontrak kerja. Karena lelah dengan drama yang terjadi seharian, Lidon pun membiarkan mereka. Sekarang pula intinya. Malam itu, Sunu tiba di bandara untuk melarikan diri. Tapi Antek Sunyong mendatangi Sunu, lalu memaksanya agar ikut dengannya menghadap Sunyong. Keesokan harinya, para dewan direksi perusahaan Gasung mengadakan rapat dadakan karena berita kemarin malam yang menggemparkan. Para dewan direksi takut jika Sunu benar-benar menjual perusahaan ke Cina, sehingga mereka ingin secepatnya mengangkat direktur baru pengganti ketua Ga. Di tempat lain, Sunyong mendatangi reporter Sung Hee. Sunyong memberikan sebuah flash disk kepada Sung Hee, lalu mengatakan kalau Sunu akan mengundurkan diri dari jabatannya, dan hal ini akan diumumkan di konferensi pers hari ini. Sedangkan flash disk itu berisi daftar tindakan ilegal yang dilakukan oleh para dewan direksi perusahaan Gasung. Kembali ke Muchang, keenam penghuni rumah Dongmin sedang sarapan bersama. Ketika itu, Hyeji menanyakan apakah dirinya bisa membantu di kebun stroberi. Dongmin menegaskan kalau Taemin sudah cukup membantunya. Namun Taemin yang sudah kepincut sama Hyeji langsung memperbolehkan Hyeji membantu di kebun stroberi. Sembari mengatakan kalau Yongran aja kemarin bantu-bantu juga kok. Mendengar itu, Yongran segera mengalihkan pembicaraan, menawarkan Hyeji untuk mengajar balet kepada anak-anak TK aja. Dan tentu aja Hyeji tertarik. Setelah sarapan bersama, Misun berbicara berdua dengan Yongran, menolak kalau Hyeji bekerja di TK, karena keadaan keuangan TK kan lagi nggak bagus juga. Namun Yongran menenangkan Misun, mengatakan gaji Hyeji akan ditanggung oleh Yongran. Yongran juga menginfokan kalau Dongmin sudah tahu identitas asli Yongran. Tentu saja, Misun terkejut mendengarnya. Siang itu di TK Muchang, tiba-tiba terjadi kehebohan karena ada beberapa petugas yang menggali tanah di halaman TK. Kita tahu lah ya, itu ulah siapa? Itu adalah ulah Sung Tae. Dia mengklaim kalau tanah di halaman TK tersebut adalah tanahnya. Lalu ketika Dongmin serta Yongran mencoba untuk menghalanginya, Sung Tae malah menyuruh sekretarisnya memotret dan merekam keduanya agar bisa Sung Tae laporkan ke polisi. Sung Tae mengklaim kalau Dongmin dan Yongran telah masuk tanpa izin ke wilayahnya. Di Seoul, Lidon terus mengawasi tingkah pelayan Choi serta Chulsu dari kamera CCTV-nya. Lidon tahu kalau mereka berdua sedang mencari surat wasiat ketua Ga. Namun pada saat itu, Lidon menerima telepon dari Misun yang melaporkan kalau Yongran ditangkap polisi. Tentu saja, Lidon terkejut dengan berita tersebut, karena berarti Yongran harus mengungkapkan identitas aslinya di kantor polisi. Dengan begitu, Lidon segera ngacir ke Muchang, tapi Lidon diikuti oleh Sunu dan para preman. Di tempat lain, kita melihat sekarang Nyonya Kim dan Byulne sudah dipindahkan ke resort ketua Ga. Mereka makan serta bersenang-senang di sana. Hal ini segera diketahui oleh bawahan Sunyong, yang kemudian melaporkannya kepada Sunyong. Sedangkan di kantor polisi Muchang, Sung Tae membawa pengacaranya untuk menuntut Yongran serta Dongmin. Sementara Misun serta Hyeji terus mengawasi kejadian ini dan melaporkannya kepada Lidon. Lidon mengatakan kalau dia akan segera tiba, lalu meminta Misun untuk mengulur waktu. Dan benar aja, Jungwoo mulai memeriksa identitas mereka semua, mulai dari Dongmin lalu ke Yongran. Tapi untung aja Hyeji membuat keributan, sehingga perhatian Jungwoo pun teralihkan. Tepat pada waktunya, Lidon muncul juga di sana. Dia mengatakan dirinya adalah pengacara Yongran, dan segera berhadapan dengan pengacara Sung Tae. Lalu dengan cepat, Lidon membalikan kasus tersebut. Intinya Sung Tae yang salah, secara dia menaruh pagar berduri di halaman TK. Lidon juga mengungkit tentang baju Yongran yang robek akibat kejadian ini. Ia mengakibatkan Sung Tae harus mengganti rugi kepada Yongran. Bahkan Sung Tae juga harus menyiapkan ganti rugi atas kerugian fisik dan psikis kepada anak-anak dan guru-guru TK. Dengan begitu, kasus ini pun selesai. Yongran serta Dongmin bisa keluar dari kantor polisi. Sementara itu di konferensi pers, Sunyong memberitahu semua orang bahwa Sunyu telah dilarikan ke rumah sakit karena mencoba bundir. Lalu membalikan seluruh cerita, yang menggambarkan seolah-olah kedua saudara itu sekarang adalah korbannya.
Pada akhirnya, Sunyong berjanji akan melakukan yang terbaik untuk memulihkan kejayaan perusahaan Gasung. Kembali ke Muchang, meskipun tadinya para preman sudah sempat kehilangan jejak Lidon, namun mereka akhirnya tiba juga di Muchang. Dan ketua preman mulai menyuruh para anak buahnya untuk mencari Yongran di seluruh penjuru Muchang. Sayangnya, para preman melihat Yongran serta Dongmin yang lagi bersiap untuk pergi. Dengan segera, para preman mengikuti mobil Dongmin. Di tengah perjalanan, Yongran meminta Dongmin untuk mampir ke supermarket. Para preman pun memasuki supermarket tersebut dan menemukan Yongran. Yongran segera melarikan diri dengan mobil Dongmin. Kejar-kejaran pun terjadi, yang berujung Yongran dan Dongmin dikepung oleh para preman tersebut. Ketika mereka terpojok, Dongmin serta Yongran akhirnya terlibat perkelahian dengan seluruh preman. Untungnya, polisi tiba sebelum keadaan menjadi lebih berbahaya, dan semua orang segera melarikan diri dari tempat tersebut. Namun dalam pelariannya, mobil yang dikendari Sunwoo mengalami kecelakaan dengan menabrak pohon. Sementara Yongran, dia menyadari akan ada bahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi Yongran memutuskan untuk meninggalkan Muchang. Mendengar perkataan Yongran, Dongmin mengajaknya ke pantai. Dongmin menyadari akan misi Yongran. Dongmin mengerti kenapa Yongran harus menyamar menjadi Bu Semi. Jadi Dongmin memohon kepada Yongran untuk tetap tinggal. Dan Dongmin berjanji akan menjaganya apapun yang terjadi. Yongran tentu terkejut dengan pernyataan Dongmin. Sedangkan di resort, Sunyong mendatangi Nyonya Kim. Lalu di depan Nyonya Kim, Sunyong menyuruh bawahannya memberitahu Lidon. Jika Lidon tidak membawa Yongran kepada Sunyong, maka Sunyong akan menghabisi Nyonya Kim. Apa yang akan Nyonya Kim lakukan? Dan bagaimana kisah cinta yang mulai bersemi di antara Yongran dan Dongmin? Mari saksikan kelanjutan drama ini ya, sahabat nonton. Sampai jumpa!